Hello Indonesia, this is your captain speaking. Lagi-lagi si pendiam itu memimpin perubahan. Di tengah gemuruh euforia atas keberhasilan timnas U17 menembus panggung dunia, dan ketika kita mulai menyaksikan performa stabil dari para punggawa diaspora di klub-klub mereka, hal itu tampaknya membuat sorotan media pun mulai beralih. Maka di saat yang sama, ia datang tanpa banyak kata. Dialah Kelvin Verdonk. Ia diam tapi mematikan. El konsisten, sang pilar kebanggaan timnas Indonesia, kembali membuktikan bahwa namanya tak akan pernah padam. Bukan hanya bertahan dalam senyap, ia menggelegar dalam diam. Ya, Kelvin Verdonk kembali bersuara lantang lewat aksi nyata di lapangan. Dalam duel sengit antara Nick Nijmegen dan Waalwijk, Verdonk tak hanya jadi bagian dari kemenangan 2-0 itu. Ia adalah alasannya. Jika kalian sempat menyaksikan highlight pertandingan itu, maka kalian akan tahu Verdonk bermain bukan seperti pemain biasa. Ia tampil sekelas bintang di antara gemerlap Liga Belanda. Di laga itu tak ada yang lebih baik darinya. Rating tertinggi, dominasi mutlak, dan akhirnya masuk ke dalam Best 11 versi ESPN Netherlands. Sebuah pengakuan yang bukan hanya membanggakan, tapi menggetarkan hati setiap pecinta Garuda. Verdonk seperti mengirimkan sebuah pesan kepada kita semua. Dimanapun kakinya menapak, ia tinggalkan jejak permainan yang memanjakan mata. Bersama Nick Nijmegen, Kelvin Verdonk bukan hanya pemain. Ia adalah tembok kokoh, pemimpin yang tak mengenakan ban kapten, pemain yang juga jarang bersuara, dan pengawal utama sisi kiri pertahanan. Ia diam-diam menghancurkan. Sang pendiam, sang El konsisten, kini menggelegar dari tanah Belanda. Ini bukan hanya pencapaian, ini adalah pesan lantang dari tanah Eropa. Sebuah pernyataan tak tertulis bahwa dimanapun Kelvin Verdonk berpijak, permainan kelas dunia akan menyertainya. Bersama Nick Nijmegen, Verdonk bukan hanya pemain, ia adalah fondasi. Pilar kokoh yang menjaga sisi kiri pertahanan bak bangunan benteng yang tak mudah tertembus. Tubuhnya mungkin tak sebesar pemain-pemain lainnya di lapangan, tapi jangan tertipu oleh posturnya. Dalam urusan kecepatan, kelincahan, dan duel 1 lawan 1, ia adalah teror yang membungkam. Ia adalah mimpi buruk yang datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka dalam bagi setiap lawan yang mencoba menembusnya. Dan ketika kita tengah larut dalam kebanggaan atas nama Kelvin Verdonk, El Capitano Jay Itzes juga tak tinggal diam. Seakan ia bersama Verdonk ingin membuktikan bahwa pemain diaspora Indonesia tak akan padam. Maka Jay bangkit dan menggebrak panggung Italia. Bersama Venezia, Itzes memimpin kebangkitan, menghentikan krisis kemenangan yang membayangi klub selama 4 bulan penuh. Dan bukan sembarangan lawan, Venezia menaklukkan AC Monza, tim yang kini dikomandoi oleh legenda besar AC Milan, Alessandro Nesta. Skor 1-0 yang tercipta bukan hanya angka di papan, tapi simbol dari perjuangan, mentalitas, dan kepemimpinan sejati. Jay Itzes berdiri tegak sebagai tembok terakhir, sekaligus jantung pertahanan Venezia. Seorang kapten yang tak banyak bicara, tapi ketika langkahnya maju ke medan laga, semua pihak akan menulis namanya. Jay memimpin pertahanan Venezia dengan ketenangan, ketegasan, dan keberanian tanpa celah. Venezia, tim yang selama ini dikenal karena permainannya yang kalau tidak seri ya tumbang, kali ini tampil dengan wajah yang berbeda. Mereka mencetak gol lebih dulu, dan ketika AC Monza mencoba membalas, mereka mendapati benteng baja bernama Jay Itzes berdiri kokoh tak tergoyahkan. Bukan hanya menang, Venezia menang tanpa kebobolan. Dan kemenangan ini bukan hanya tentang 3 poin, ini adalah nyala api harapan. Tanda bahwa Venezia belum siap menyerah pada takdir suram bernama degradasi. Saat semua pihak mulai menganggap Venezia tinggal menunggu waktu kembali ke Serie B, Jay Itzes berdiri dan berkata, perjuangan ini belum selesai. Dan kini di sisa laga terakhir musim ini,
Jay Itzes seperti menyerukan sesuatu yang begitu dalam, mengajak seluruh tim, staf, dan para pendukung untuk bertarung habis-habisan demi satu tujuan, bertahan di Serie A. Meski dunia tahu musim depan mungkin ia akan pergi, tapi di laga-laga terakhir seperti ini, ia bermain seperti sedang meninggalkan sebuah warisan. Seperti seorang pahlawan yang memberi salam terakhir dengan rasa sakit, keringat, dan keberanian. Dan di tribun para ultras pun tahu, ini bukan hanya kemenangan, ini adalah pelukan perpisahan. Sebuah hormat terakhir dari para militan Venezia untuk sang kapten Jay Itzes. Lalu datanglah Maarten Pas, dengan tenang, tanpa banyak bicara, tapi hadir di saat yang tepat. Ia menunjukkan bahwa para punggawa Garuda tak pernah benar-benar pergi. Ia hadir sebagai pelepas rindu, menghadirkan harapan bagi jutaan pasang mata yang menanti kabar baik dari punggawa timnas yang bermain di luar negeri. Dan saat FC Dallas berhadapan dengan Seattle Sounders FC, Maarten Pas kembali jadi tembok terakhir. Dan sekali lagi ia menyelamatkan dengan kelas. Satu penyelamatan, satu momen cukup untuk membuat kita kembali percaya para penjaga Garuda masih terjaga. Namun kebanggaan kita tak berhenti di sana. Di belahan dunia lainnya, generasi muda Garuda pun menunjukkan taringnya. Meski harus mengakui keunggulan Korea Utara di babak perempat final, timnas U17 kita telah menjawab keraguan dan menjebol batas sejarah. Dari sistem pembinaan usia muda yang tertinggal jauh, mereka justru mampu menembus 8 besar Asia dan kini bersiap tampil di panggung Piala Dunia. Iya, mereka belum sempurna. Stamina dan kecepatan boleh mumpuni, tapi pemahaman taktik, kecerdasan bermain, dan kekompakan masih jadi PR besar. Namun inilah awal dari kebangkitan. Kekalahan 6-0 dari Korea Utara bukanlah akhir. Ini adalah peringatan keras. Sebuah cambuk bahwa kita masih harus banyak belajar, masih jauh dari kata siap. Karena jika melawan Korea Utara saja terasa berat, bagaimana nanti saat kita berhadapan dengan Portugal, Prancis, Brazil, atau Jerman di Piala Dunia? Maka ini bukan waktunya terbuai oleh pujian. Ini saatnya menyingsingkan lengan baju dan bersiap untuk menghadapi medan tempur yang sesungguhnya. Karena dunia tak akan menunggu kita siap. Kita yang harus siap untuk mengejar dunia. Dan Garuda Muda harus terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Hari ini, kita tidak hanya melihat kemenangan, kita menyaksikan sebuah kebangkitan. Dari Verdong di tanah Belanda, Jay Itzes di Italia, Maarten Pas di Amerika, hingga Garuda-Garuda muda yang berjuang di Piala Asia. Semuanya menunjukkan satu hal, membuat supporter timnas Indonesia merasa bangga. Indonesia tidak lagi datang sebagai penggembira. Kita datang untuk menantang, kita datang untuk bertarung, kita datang untuk menang. Langkah ini masih panjang, jalan ini masih terjal. Tapi satu hal yang pasti, Garuda sedang bangkit. Dan ketika Garuda bangkit, dunia akan tahu bahwa suara dari timur ini tak bisa diabaikan lagi. Ini baru permulaan. This is only the beginning of long gold story. Karena perjuangan belum selesai. We're not finished. Dan Garuda tak akan mundur.